Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kuliah Sistem Basis Data. Nah, kali ini kita akan membahas tentang backup dan recovery pada database. Nah, jadi backup dan recovery ini merupakan salah satu metode untuk melindungi database dari kerusakan. Backup data ini merupakan pengelolaan database untuk melakukan penyalinan sistem, data, dan aplikasi. Nah, backup dilakukan untuk menjaga basis data dari kerusakan dari sistem, dari luar maupun dari dalam sistem, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan recovery atau restore ini merupakan proses pengembalian backup ke dalam sistem. Restore dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem kembali pada keadaan semula. Keadaan terakhir pada saat operasional, jadi sebelum kerusakan terjadi. Jadi pada proses ini dilakukan pengembalian data baik struktur datanya maupun isi dari database tersebut. Nah, isu dari backup dan recovery ini bagi administrator database adalah mengantisipasi terjadinya failure atau kegagalan pada database, gagal bekerja, kemudian meningkatkan mean time between failure, kemudian mengurangi mean time to recover, dan mengurangi terjadinya loss data. Nah, backup ini berarti suatu kegiatan untuk menyimpan database ke dalam bentuk data file, control file, dan arsip log ke dalam media penyimpanan lain. Kemudian recovery merupakan proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir kalinya. Nah, strategi backup itu ada dua. Yang pertama backup statis dan backup dinamis. Nah, kalau backup statis, ini backup dilakukan terlebih dahulu dengan cara menonaktifkan basis data itu. Kemudian kalau backup dinamis, backup dilakukan tanpa menonaktifkan basis data. Nah, kemudian kalau strategi recovery, ini ada tiga. Yang pertama, file log dengan penundaan pengubahan atau incremental log with deferred update. Kemudian yang kedua, file log dengan pengubahan langsung atau incremental log with immediate updates. Kemudian dengan menggunakan page bayangan atau shadow paging yang memerlukan akses ke disk yang lebih sedikit. Nah, ini recovery berbasis log. Log adalah catatan ya. Nah, sebuah log itu adalah merupakan pelindung kestabilan penyimpan. Jadi, file log ini berisi log record yang berkorelasi dengan semua operasi perubahan pada basis data. Ketika transaksi TI mulai, maka di dalam register akan tertulis sebagai berikut. TI start log record. Nah, sebelum TI execute write X, di dalam log record tertulis TI, V, X, V1, V2, di mana V1 adalah nilai X sebelum ditulis dan V2 adalah nilai terbaru dari X. Nah, log record mencatat bahwa TI telah melakukan penulisan pada XI dan XI mempunyai nilai V1 sebelum ditulis dan akan bernilai V2 setelah transaksi write. Ketika TI selesai, log record akan menuliskan TI commit. Nah, log record langsung menulis pada penyimpanan tetap, jadi bukan di buffer. Nah, dua pendekatan penggunaan log yaitu penundaan modifikasi database dan pengubahan langsung pada database. Di database, jadi skema penundaan modifikasi database ini mencatat semua perubahan ke log, tetapi menunda untuk write setelah commit. Jadi dianggap transaksi itu berjalan berurutan. Transaksi mulai dengan menuliskan record TI start ke log atau ke catatan. Kemudian sebuah operasi write X menyimpulkan bahwa di log record telah tertulis TI, X, V, di mana V adalah nilai baru untuk X. Nilai lama tidak diperlukan dalam skema ini. Jadi ketika TI telah commit, maka di dalam log tertulis TI commit. Akhirnya log record dibaca dan digunakan untuk eksekusi penulisan selanjutnya. Sedangkan pengubahan database secara langsung ini adalah mekanisme dengan perubahan secara langsung ke basis data meskipun transaksi itu masih berlangsung.
Jadi, update log record itu harus dituliskan sebelum item database itu ditulis. Perubahan aktual ke database tidak diperkenankan sebelum record yang bersesuaian dalam file log itu dituliskan ke media penyimpan yang stabil. Sebelum eksekusi sebuah operasi output, B. Rekod dalam file yang berhubungan dengan item database telah ditulis dalam media penyimpan stabil. Kemudian shadow paging. Nah, shadow paging ini adalah alternatif lain selain file log yang memerlukan akses ke disk yang lebih sedikit. Jadi pada dasar pemikirannya adalah merawat dua halaman tabel selama transaksi berlangsung, yaitu current page table dan shadow page table. Nah, shadow page table atau tabel bayangan itu disimpan di dalam penyimpanan yang tetap. Dengan demikian, jejak transaksi itu tetap tersimpan dan shadow page table ini tidak pernah berubah selama eksekusi. Pada waktu mulai, maka kedua tabel itu ditandai, jadi hanya page asli yang digunakan selama eksekusi transaksi berlangsung. Kapanpun halaman ditulis untuk pertama kalinya, maka yang harus dilakukan adalah copy halaman diberikan ke halaman yang tidak terpakai. Kemudian halaman sekarang dipakai sebagai sumber untuk di-copy. Kemudian update itu dilakukan di kopian. Shadow paging adalah tidak adanya tambahan waktu untuk penulisan record ke dalam file log. Kemudian proses recovery lebih cepat karena tidak membutuhkan undo atau redo. Kelemahannya adalah tambahan waktu untuk proses commit. Proses commit sebuah transaksi membutuhkan blok data untuk direkam seperti blok data aktual, tabel page aktif, dan alamat disk dari tabel page aktif. Kemudian pemisahan data atau fragmentasi. Jadi, shadow paging ini menyebabkan page database mengubah lokasinya saat terjadinya perubahan data sehingga terjadi fragmentasi data yang dapat memperlambat transfer data dari database ke main memory. Nah, kemudian mengakibatkan adanya data sampah atau garbage. Jadi setelah transaksi terkomit, page database yang berisi data versi lama diubah menjadi tidak terakses dan page inilah yang disebut sebagai data sampah atau garbage. Nah, kemudian yang berikutnya lebih sulit dalam mengembangkan algoritma supaya transaksi berjalan konkuren. Jadi menggunakan basis log. Kemudian backup dan recovery dengan perintah SQL. Jadi perintah-perintah yang digunakan adalah select into out live, backup tabel, dan load data in file. Dan sebelum proses backup dilakukan, harus dilakukan proses log atau penguncian pada tabel untuk memastikan tidak ada proses penulisan atau perubahan data di dalam tabel. Nah, ini contohnya adalah dilakukan backup pada tabel mahasiswa yang ada pada database ini, BellaDB. Nah, kita lakukan penguncian tabel dengan perintah log tabel. Di sini, log tabel mahasiswa write. Nah, query oke. Nah, kemudian lakukan pengosongan memori atau flash dengan perintah flash tabel. Nah, jadi ini yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada proses yang berlangsung terhadap data pada tabel mahasiswa itu. Yang ketiga, lakukan proses backup pada tabel mahasiswa dengan perintah select bintang into out file backup mahasiswa from mahasiswa. Nah, jika backup itu berhasil, maka akan muncul file backup mahasiswa pada direktori C SAM MySQL data. Ini filenya backup mahasiswa. Nah, kemudian data yang telah di backup dapat dikembalikan kapan saja bila diperlukan. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah ini, load data in file. Contohnya, load data in file backup mahasiswa into tabel mahasiswa. Nah, kemudian backup yang berikutnya dengan MySQL dump.
Jadi MySQL DAM ini memiliki kelebihan dalam proses backup database. MySQL DAM ini akan melakukan backup database beserta struktur tabel di dalamnya. Selain itu, file backup yang dihasilkan dapat digunakan bagi database yang lainnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama jalankan shell. Untuk memulai dump pada database ini perintahnya mysql dump min u root min p min all database. Nah, perintah di atas akan melakukan backup pada semua database yang ada pada MySQL. Nah, kemudian ini proses backup akan berlangsung beberapa saat sehingga muncul dump completed. Nah, ini. Nah, data yang telah di backup dapat di-restore kembali ke dalam database dengan perintah ini mysql dump min u root min p. Nah, ini nama database. Nah, ini adalah hasil backup tadi. Disimpan dengan nama file backup SQL. Jadi ini memasukkan kembali ke database, ke dalam memasukkan file SQL ini ke dalam database ini. Oke, sekian penjelasan tentang backup dan recovery. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.